Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini masih sama Mas Kudo dan saya Deris. Kita akan membahas One Piece chapter 1173. Langsung aja sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Oke, langsung. langsung ke cerita utama. Ternyata lebih simpel dari yang kita kira rencananya Zoro. Betul. Gimana ya? Ini malah yang teorinya yang pengadu itu benar tapi tidak. Nggak langsung. Sesuai ekspektasi ya. Jadi rencananya Zoro itu cuman sesimpel kalau dia lompat dari atas, nyerang dari atas, maka nggak akan kena Domiri versi. Cuman yang menarik ini kalau Mas Daris sadar, selama ini Zoro kalau punya rencana, punya strategi, hampir selalu melibatkan terbang ke atas. Aku baru nggak gara-gara ada yang komen, gara-gara ada yang ngebahas di Twitter. Kayak waktu sama Sanji sering minta tolong diterbangin. Ya mungkin karena sesimpel cuman itu yang nggak bisa dia lakukan sendiri sejauh ini ya. Baru-baru ini aja dia bisa terbang gitu loh. Dengan apa? Dia kan baru setelah lawan King dia bisa pakai apa? Bisa terbang dengan tebasan pedangnya, bisa ngeganti arah gitu kan. Baru-baru ini aja. Cuman sebelum ini kan dia nggak bisa terbang sendiri, selalu butuh bantuan kayak waktu di Dressrosa dibantu Elisabelo, waktu apa biasanya kalau ada Sanji minta tolong diterbangin, dan sekarang kebetulan ada raksasa jadi tinggal lompat-lompat aja di atas. Yang menarik itu adegan ini secara nggak langsung mereka diadu ya Mas ya. Cara nggak langsung. Jadi teori satunya malah yang benar, cuman nggak langsung dari rencananya dulu. Buktikan kalau Oda itu emang suka banget apa ya, callback sih. Paralel ya. Suka banget callback sama yang dulu-dulu gitu. Jadi ya, cuman menyenangkannya lu ya tetap in karakter dalam artian kan tidak mungkin ya mereka yang willnya itu hilang dalam artian menjadi jahat itu memilih untuk saling pukul gitu. Nah ini mereka dibikin saling pukul, callback juga, tapi juga in karakter karena nyerang Zoro. Maunya mukul Zoro gitu. Yang aku suka dan apa ya? Semakin kelihatan kalau pengaruh Imu itu berefek pada mereka mereka tidak peduli dengan luka fisik. Jadi tidak menahan diri ya. Terus karena tidak menahan diri, akhirnya malah terluka, dan terluka itu kan otomatis membuat karena immortal lu jadi nggak peduli sama hal kayak gitu itu. Iya. Jadi emang udah kepengaruh Imu banget gitu loh. Mereka kayak nggak peduli limit istilahnya. Nah, itu nunjukin kalau brainwash itu udah beneran sampai akar gitu. Berarti yang udah pertarungan ya. Padahal berarti kalau memang Brogy sama Duru itu mau, mereka tuh bisa loh saling tebas dari dulu. Enggak Mas, kalau yang dulu itu ada efek senjatanya udah tumpul. Enggak, bukan maksudku. Duelnya mereka at some point itu menahan diri. Iya sih, kuat-kuatan. At some point, kuat-kuatan. Mereka itu kayak cuman kalau nggak nahan diri itu segimananya itu, bahkan kan adegan ini kan bikin raksasa lain kaget loh. Ya itu kalau dulu kayak mereka itu cuman pengen membuktikan kalau satu pihak itu lebih kuat. Kalau ini ya udah nggak ada limit, nggak ada batas. Terus yang paling menarik di chapter ini, highlightnya paling kenceng ya Mas. Brook, masa lalunya Brook. Ke Mas Haris gimana?
Ini sesuai ekspektasi sih, sesuai ekspektasi. Aku tapi pengarangnya malah penyebutan umurnya sih. 80 tahun. Ya, sesuai sih, Mas. Nah, itu kan bukan itu kan negesin timeline ya. Nah, tapi make sense karena Brook pasti ketemunya waktu masih muda. Betul, itu aku sukanya. Aku dari semua yang disampaikan tuh aku fokusnya ada di angkanya, nggak beneran kamu tuh harusnya 80-an gitu anjir. Baru itu kan menegaskan banyak hal kan. Yang paling penting ada timeline. Jadi teoris nanti kalau mau bikin timeline, Gunko ini bisa jadi salah satu acuan. Ya. More or less ini. Kalau ngelihat situasinya, Brook kan manggil dia pembunuh raja. Pembunuh ayah sih, bukan pembunuh raja, pembunuh ayahnya. Yang kemungkinan hampir pasti adalah raja. Yang mana benefaktornya Brook. Orang yang di Brook itu berhutang budi pada orang itu. Makanya Brook agak dalam tanda kutip nggak suka sama Shuri. Kino Honjin ya, penolong. Iya. Nah, berarti kemungkinan ini kayaknya kita udah sempat diskusi juga ya Mas ya. Kemungkinan tuh alurnya Brook di masa muda ditolong sama rajanya, dia sampai diangkat jadi kepala pengawal, dan sebagai kepala pengawal dia itu ngejagain princess ya kan, dekat sama princessnya juga. Walaupun dia bercita-cita jadi bajak laut, tapi Brook kan sempat bilang kan pengen jadi bajak laut, tapi dia nggak berlayar karena raja itu kemungkinan. At some point, kalau ngelihat ceritanya ya, ngelihat sejauh ini, at some point kayaknya nih Gunko atau Shuri pada waktu itu didomiriversi sama Imu, terus apa sih istilahnya, ngehabisin bapaknya sang raja. Makanya Brook yang nggak tahu soal itu nuduh Shuri pembunuh raja. Kayaknya sih gitu ya Mas ya. Iya. Yang paling make sense. Mungkin ya, kalau aku menurutku bukan domiriversi sih. Kontrak ya. Tapi ya kontrak. Jadi soalnya ini tuh terlihat dari ketika siapa namanya Harald Gunko tuh Gunko tuh sadar, ingatannya imunnya yang panik. Iya. Loh, kamu balik gitu. Maksudnya soalnya domiriversi itu kan bukan soal ingat, itu kan bikin kamu jadi milikku. Minion. Tapi kalau kalau kontrak itu kan bikin kamu nge-override willmu. Kayak Harald lah ya. Beda kan? Betul, kayak Harald. Makanya menurutku tuh dia pengen Gunko tuh pengen jadi Gold Knight for whatever reason. Pengen impress Brook kah, pengen anu kah. Yang jelas Gunko itu diincar sama Imu. Nah, mungkin Nah, tapi mungkin karena bisa jadi juga case-nya sama kayak Harald. Kerajaan besar di South Blue pengen daftar, dan tanda kutip ya, daftar jadi aliansi pemerintah dunia. Nah, si Shuri ini antara pengen daftar atau Imu yang ngincar. Diminta. Bisa. Atau diminta. Ya, menurutku diminta. Ya sama kayak ini sih Mas. Bisa jadi Shurinya yang pengen atau Imunya yang pengen, sama kayak case-nya Kaido yang dikasih. Ya kan? Kan waktu Kaido juga dikasih kan. Cuman nggak sampai ke tangannya Mary Joyce kalau nggak salah. Nggak sampai ke tangan pemerintah, udah kabur. Terus Imu sempat nunjukin pengen Vivi. Udah ngeakuisisi Harald juga. Jadi situasinya mungkin mirip, entah detailnya gimana ya situasinya, tapi kemungkinan mirip. Cuman paralel ini memang sukaan Oda sih. Yang aku suka ini tuh jelas Imu pakai Hausoku Haki loh Mas, atau Bushosoku Haki ya.
perhatiin. House aku lah, pasti. Kemungkinan besar House aku. Tapi Brook bisa nahan. Makanya banyak yang langsung, "Woi, Brook," gitu. Brook kan emang jago ya. Brook itu kalau nggak kebanyakan bercanda sih. Sebenarnya termasuk top tier, cuman ya nggak, walaupun nggak sekuat yang 4 besar ya. Yang Brook itu kebanyakan bercanda aja. Lanjut. Udah bebas gara-gara Gunko balik ingatannya sesaat, kecuali Robin. Ini kayaknya apa ya Mas ya istilahnya? Aku curiga ini Robin ini ditahan supaya nggak dapat jatah tarung, fokusnya ke yang lain. Karena Robin itu udah kuat banget dan lalu dia udah dapat spot yang Wano. Kayak gilirannya Nami sama Usopp gitu. Menurutku. Ya. Bisa jadi enggak. Cuman ini mungkin salah satu cara buat nge-backline Robin gitu. Terus detail yang hilang di terjemahan backline, maksudnya dimundur lah, ditaruh di bangku cadangan istilahnya. Iya. Untuk saat ini. Terus detail yang hilang di terjemahan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, aku sempat ngecek raw-nya. Itu Nami di sini dipanggil pakai Nami Swan sama Sanji. Kenapa ini menarik? Soalnya sebenarnya selama di manga, selama ini Oda itu selalu menuliskan Nami-san biasa, pakai san biasa. Nami Swan itu tambahannya voice aktornya, aku lupa namanya lagi, Sanji tuh voice aktornya siapa? Itu cuma aksennya voice aktornya. Nah, ini pertama kalinya Oda make langsung di manga. Biasanya itu animenya aja. Ini trivia kecil sih. Lanjut. Atau ini salah ketik? Enggak. Kalau salah ketik, huruf yang dipakai itu Su-wan, bukan Sa-wan. Kalau salah ketik pasti Sa depannya. Terus ini Mas yang menarik lagi, variasi Hakoku Sovereignty ya. Ini kayaknya emang signature move-nya Elbaf. Aku jadi kepikiran Mas, jangan-jangan Zoro dulu belajar 36 pon cannon, kalau ingat jurusnya. Pertama kali dia kan pakai serangan jarak jauh itu di Skypiea. Apa dia terinspirasi dari Elbaf apa gimana, nggak tahu ya. Soalnya kayak itu baru pertama kali dia makainya di Skypiea. Terinspirasi kan yang pakai sebelumnya itu si Dori sama Brogy. Ya enggak, ya tapi agak jauh sih. Kemungkinan sih enggak. Cuman bakal menarik kalau misalnya nanti Loki sama Hajrudin pakai ini. Iya sih. Ya pasti menurutku bakal pakai sih. Soalnya mereka kan ini. Karena itu kan signature move ya, bener-bener signature move, bener katamu. Jadi kayak buat simbolisasi mereka akur lagi gitu loh. Lanjut. Nah ini aku ngakak sih. Siapa namanya lagi Mas? Somers. Kayak ini beneran menunjukkan kalau kalau memang bodoh sih. Aduh kayak gitu. Orang dia dilempar sendiri sama Somers. Kan jatuh gara-gara diserang raksasa. Terus digebuk lagi sama Somers. Aduh kayak gitu. Aku ngakak sih Mas ini. Tapi ya ini tuh menunjukkan kalau memang sebenarnya ancamannya Holy Knight, ancamannya Holy Knight itu hanya soal immortal aja. Mereka tuh nggak jago sama sekali. Bahkan mereka tuh cenderung bodoh. Ya cuman yang top tier aja paling yang
Menurutku enggak juga sih. Enggak, maksudku paling yang beneran perlu diwaspadai cuman Samrock sama Garling. Aku ragu sih. Aku ragu juga sih. Maksudku kalau melihat Gorose ya. Gorose itu kan mereka juga tidak senganu itu loh. Sejago itu. Sejago itu loh. Mereka beneran mengandalkan iblis dan secara kreativitas pertarungan tuh menurutku kurang. Ya ini kayak penegasan ya. Iya, masuk akal. Ya ini penegasan. Ini penegasan sih. Udah. Kayaknya udah habis nih, Mas. Iya sih, itu aja sih. Nggak banyak sih kali ini. Menyenangkannya minggu depan masih tidak break ya. Jadi kita akan bisa langsung menikmati kelanjutannya. Cuman minggu depannya lagi akan break sih, sesuai jadwal harusnya ya. Oke, itu aja obrolan kita soal One Piece chapter 1173 ini. Sampai ketemu di konten One Piece minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua akun media sosial kita yang ada di deskripsi. Thank you.